Halo. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Lempus. Ya, biasa masih dengan Mas Edo. Sehat Mas? Pangestune sih. Pangestune. Gimana nih? Siap mumpul-mumpul lagi nggak? Kayak kemarin Siap bermumpul-mumpul ya. film ya? Masih film. Masih film. Yang ini kita ngangkat kisah nyata nggak sih? Kisah nyata. Kisah nyata Kisah ya? nyata Mas. Ini historia sejarah ya. Oh, iya. Sejarah itu perang Inggris. Nah, Kita masih bermain di dunia nazi-nazian. Oke, buat kalian yang penasaran, jangan skip video kita. Judulnya apa, ceritanya gimana, tonton dari awal sampai akhir. Oke. Gitu ya sudah ya? Iya, betul sekali. Mode film disiapkan. Langsung aja dong. Langsung aja. Udah siap? Ready. Gaske. Oke. Ya. Halo teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Amin. Satu judul lagi, referensi dari channel Lempus, film drama histori Mas ya, histori war ya. Judulnya The Imitation Game. Imitation Game. Betul, itu mungkin beberapa teman-teman juga sudah ada yang menonton ya. Nah. Dan ini kita mengajak teman-teman yang belum nonton sedikit bercerita tentang film ini Mas. Langsung ke cerita aja Mas. Siap. Diceritakan di sini setting waktu ya, itu pas pecah perang Inggris melawan Nazi Jerman Mas. Tahun 1939. Inggris Jerman. Inggris melawan Jerman. Sekutu lah ya sebenarnya. Iya, Sekutu ya. Itu invasi Jerman di beberapa negara di Eropa, salah satunya Inggris. Betul. Tokoh utama di sini Alan Turing Mas namanya. Alan Turing. Dia seorang ahli matematika. Di situ dia ditunjuk untuk bergabung dalam sebuah tim Mas. Jadi itu adalah operasi rahasia ya Mas ya. Operasi rahasia dari Badan Intelijen Inggris saat itu, MI6 ya. MI6, di mana mereka membentuk sebuah tim untuk mencoba menganalisa alat komunikasi Jerman yang digunakan saat perang Mas. Dimana teman-teman mungkin sudah tahu ya, Enigma mesin, betul, mesin Enigma. Enigma mesin itu adalah alat komunikasi yang digunakan pasukan Jerman Mas untuk saling berkirim informasi mengenai strategi perang mereka. Dan itu yang membuat negara-negara yang diinvasi oleh Nazi itu kewalahan Mas, karena susah untuk melacak, karena ada pesan tersembunyi. Jadi ada sandi-sandi khusus yang ada di dalam pesan itu. Jadi ini menjadi tugas timnya Turing ya Mas ya, untuk mengenkripsi kode atau sandi-sandi yang ada di setiap pesan yang dikirim melalui Enigma milik pasukan Jerman. Di saat Alan Turing bergabung itu di sana sudah ada 5 orang Mas. Sebelum bergabung itu sudah ada 5 orang yang ada di situ. Jadi memang sudah ada 5 orang dan Turing menjadi anggota yang ke-6 lah ya. Betul. Alan Turing diajak bergabung dalam grup karena kemampuan Alan Turing yang bisa terbilang cukup ajaib Mas. Dia ahli matematika yang luar biasa. Matematika ya. Dan dia seorang ahli kriptografi, di mana dia memiliki kemampuan untuk mengenkripsi sandi-sandi, biasanya sandi-sandi rahasia. Itu dia menekuni dalam hal kriptografi itu Mas. Jadi bisa dikatakan dia penerjemah sandi-sandi. Betul. Being received at war with Germany. At war. Papers, please.
Alan Turing. King's College, Cambridge. Mr. Commander Denniston, Royal Navy. Well, I'm really quite excellent at crossword puzzles. Like the German Enigma machine for all major communications. Welcome to Enigma. Every secret convoy, they go into that thing, the hand of death itself. Thousands of radio messages a day. Polish intelligence smuggled it out of to know the machine's settings. First message around 6 a.m. Million possible settings. You're a team and you will work as one. I'm afraid these men would only slow me down. Si Turing ini cukup unik ya Mas, dia pribadi yang unik ya. Dia seorang idealis ya. Dia seorang idealis dan dia memang tidak terbiasa bergaul dengan banyak orang. Sikapnya sedikit arogan ya, maksudnya dia sedikit sombong. Dia merasa yang terbaik lah ya. Dia merasa memiliki kemampuan, dia memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Kadang dia sedikit menyepelekan orang lah, intinya seperti itu. Nah, setelah penjelasan dari pihak pemerintah Inggris bahwa mereka ditugaskan untuk mengenkripsi kode-kode dari Enigma, Turing menganalisa ya, dalam arti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan dalam tim ini. Ternyata untuk mengenkripsi sebuah mesin Enigma juga harus menggunakan, berarti mesin Mas. Mesin harus dimusuh dengan mesin. Makanya dia mendesain, dia akan berusaha untuk menciptakan sebuah mesin di mana nanti mesin itu akan digunakan untuk mengenkripsi kode-kode yang dari Enigma. Betul. Setelah dia melakukan riset ya, dia harus menciptakan alat yang seperti ini. Ternyata untuk menciptakan alat itu membutuhkan dana yang tidak sedikit Mas. Dia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi alat-alat atau mungkin kebutuhan apa saja yang digunakan untuk merakit mesin itu butuh dana yang cukup banyak ya. Kebetulan proyek rahasia itu dikepalai oleh seorang komandan dari Angkatan Laut Inggris, bernama Denniston ya. Dia yang mengepalai proyek itu. Terus Turing berusaha untuk menyampaikan bahwa saya harus membuat sebuah alat di mana alat ini membutuhkan dana yang cukup banyak. Terus dia menyampaikan habisnya sekian. Nah, si Denniston itu kan juga dia berpikir, itu dana yang banyak sekali. Apakah alat itu nanti juga setelah dibuat itu apakah betul-betul bisa mengenkripsi kode-kode itu? Ada gunanya atau enggak? Khawatirnya nanti setelah kita mengeluarkan dana banyak tapi besar enggak kanggu. Nah, ora kanggu kan gitu. Ya dengan jawaban yang sedikit sombong ya. Ya kamu harus menuruti apa yang saya minta. Kalau kamu ingin kasarannya ingin mesin ini berhasil gitu, ingin tim kita berhasil untuk mengeksekusi kode dari itu, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar memang untuk membuat mesin itu. Mau tidak mau harus mengeluarkan biaya segitu memang. Nah, karena biaya yang besar itu Denniston menolak. Itu dana yang terlalu besar. Pemerintah tidak akan menyetujui dengan dana yang sebegitu besarnya. Nah, terus si Turing dengan sombong ya, dia ya, siapa atasanmu kan gitu. Itu kan di situ kan dia sebenarnya atasan ya, karena dia yang memimpin proyek itu. Terus si Denniston menjawab bahwa atasan saya langsung Perdana Menteri. Saat itu Winston Churchill ya, namanya Perdana Menteri Inggris saat itu kan. Ya Perdana Menteri saya itu atasan saya yang paling tinggi. Dia berpikir Denniston bahwa nggak mungkin Turing akan sampai ke sana kan gitu. Ternyata kan dia juga orang yang tidak gampang menyerah gitu Mas. Akhirnya dia membuat sebuah surat, dia titipkan kepada kepala
ini ya Badan Intelijen saat itu pas berkunjung ke sana dia titip surat untuk diberikan ke Winston Churchill mengenai pendanaan mesin itu gitu. Setelah beberapa lama turun surat dari Perdana Menteri Winston Churchill bahwa si Alan Turing diberi otoritas, Mas. Oh, disetujui lah ya. Disetujui, dananya turun dan dia diberi kewenangan untuk memimpin tim pada akhirnya. Oh, langsung jadi ketua tim. Betul, dia punya wewenang lebih. Dia punya wewenang lebih. Nah, karena wewenang yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada si Turing ya. Dalam tim itu kan berarti ada 6 orang ya, Mas. Iya. Dia merasa ada 2 orang yang tidak cukup membantu sebenarnya dalam tim itu ya. Dari 6 orang dalam tim itu ada 2 orang yang sebenarnya dia percuma ada di situ. Kurang cerdas lah intinya gitu. Bawang kotong. Rakanggung gawe kan gitu. Rakanggung gawe. 2 orang ini bagi Turing ini nggak penting ini. Akhirnya 2 orang tadi dipecat. Itu loh tuh arogan karena dia merasa mesin ini kalau nggak ada saya nggak akan jadi ya. Dia merasa yang terbaik di situ. Komunikasi dia dengan teman-teman yang lain pun juga kaku ya. Dia orangnya kan terbiasa. Ya orang idealis ya. Dia nggak biasa bekerja dalam sebuah tim. Dia biasanya bekerja sendiri. Betul. Setelah dia memahami skill masing-masing, dia merasa bahwa 2 orang itu tidak cukup mumpuni. Dia berada dalam tim jadi percuma gitu. It was quite a simple one. Surprise attack, every bombing run, every assault through the air. Kit could intercept was that they were encrypted. 59 million to do was try each one. And checking one setting, 1 million years worth of settings. I said we're going to get some lunch. Can you hear me? Yes. Said you were going to get some lunch. Alan, it's a bleeding sandwich. Never mind. Allow us to break every message. This is unacceptable. You need about £100,000. It's highly technical, you wouldn't understand. Can defeat another machine. Commanding officer instructs. Who is your commanding officer? Downing Street, London, SW1. Would you deliver a letter for me? Churchill's put Alan in charge. Excellent. Keith and Charles are both fired. A linguist and positively poor code base. Go to hell. Even for you. Setelah 2 orang itu dipecat, otomatis Turing harus mencari ganti. Pengganti ya, untuk mencari pengganti 2 orang itu dia membuat sebuah teka-teki silang ya di surat kabar di koran Inggris. Bagi siapa yang berhasil menyelesaikan TTS itu dia diberi kesempatan untuk ikut audisi. Nah, nanti di audisi itu nanti akan disaring lagi dan akan dipilih 2 orang yang terbaik. Dari audisi itu akhirnya muncul 2 orang pemenang yang paling cepat ya, paling cepat menyelesaikan soal yang disiapkan oleh Turing. Cukup susah ya sebenarnya ujian yang di teka-teki itu ya. Itu kan teka-teki kan yang koran. Setelah lolos beberapa orang itu ikut audisi lagi. Kedua lah ya. Audisi kedua, di mana di audisi yang kedua itu nanti mereka akan disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ujian lah, ada ujiannya di situ. Siapa yang nanti paling cepat bisa menyelesaikan ujian itu nanti akan dipilih 2 orang terbaik untuk dimasukkan ke dalam tim seperti itu. Akhirnya terpilih 2 orang pemenang Mas di situ. Mereka mengerjakan soal itu dengan paling cepat lah ya di antara teman-teman yang lain. Nah, salah satunya pemenang itu adalah yang paling cepat itu malah cewek Mas. Cewek? Seorang wanita. Dia juga ahli matematika juga ya. Seorang wanita namanya Joan ya. Joan Clark di situ dia namanya. Joanita.
Joan Clark kaya sing dadi Superman ya. Oh iya. Lois and Clark. Clark. Apa jenenge? Cewek berarti itu yang Cewek. Yang Betul. pertama yang terbaik. Terbaik. Dia menyelesaikan ujar itu hanya dalam waktu 5 menit. Padahal Turing saja ya yang paling cerdas ya, bisa dibilang Turing aja mengerjakan soal itu dia selesai dalam waktu 6 menit. Tapi si Joan itu bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 5 menit. Jadi dia lebih baik dari bisa dibilang dia lebih baik dari si Turing ya. Dia si Turing sangat salut dengan wah ini istimewa ini cewek kan 5 menit. Sing gawe soalnya 6 menit. Sing gawe soal 6 menit dia bisa menyelesaikan itu hanya dalam waktu 5 menit dan jawabannya betul kan gitu. Dia punya nilai tinggi di situ. Tapi si Joan itu mendapat hambatan Mas, karena dia seorang cewek, dia nggak boleh sama orang tuanya gitu. Dia nggak boleh karena kamu kerja, ditanyakan dia, kamu diterima kerja di mana? Di sini, bekerja dengan siapa? Ya kan kebetulan kan timnya kan cowok. Nah itu dia cewek sendiri. Karena kamu belum menikah kan, kayaknya nggak pantas lah kalau kamu bekerja sama cowok gitu loh, sama pria itu kan kayaknya nggak pantas, kecuali kalau kamu sudah menikah kan kamu saat itu mungkin sangat tabu lah ya, betul masih jadi dia tidak boleh untuk berangkat kerja. Akhirnya si Turing yang datang ke rumahnya gitu loh. Ke rumahnya si Joan ini. Si Joan kan kok ini sudah diterima kerja tapi kok nggak berangkat kan gitu. Ternyata setelah dicek ke rumahnya ternyata orang tuanya nggak memperbolehkan. Nah di situ terus dia memiliki strategi bahwa seakan-akan enggak kok dia nanti bekerja nanti dia akan saya tempatkan di kantor yang isinya cewek semua. Jadi jangan khawatir, dia nggak akan bekerja sama laki-laki lah. Nanti dia akan bekerja satu kantor, satu ruangan dengan teman-teman cewek yang lain kan begitulah. Setelah dijelaskan, akhirnya orang tua Joan memperbolehkan untuk si Joan berangkat ke Manchester ya, tempat kantor Turing itu ya. Si Turing. We get more staff then. Very good, sir. In order to, at which point I will My tardiness that the bus caught a flat tire. A crossword puzzle in the newspaper and... so that we may continue. Completes the task in front of you. Approaches solving an impossible at once or divided into small. 5 minutes and 34 seconds. My warmest welcome to His Majesty's service. What is it that we're really doing? Nazi code and win the war. This is particularly... Why are you not at Bletchley? But I'm unable to accept your offer. You belong at Bletchley. Factory. So far from home. Indecorous. King amongst these women. Yes, at St. Martin's Church down the road. So we'll have to improvise. Setelah mendapat pembiayaan tersebut, akhirnya Turing mulai merakit mesin itu, Mas. Mesinnya cukup besar ya, itu ya lebih tinggi dari tinggi orang ya. Cukup besar, dimana dia membuat sebuah komponen berbagai macam variasi ini ya, dimana mungkin prinsip kerjanya hampir sama Enigma ya. Dimana setiap piringan-piringan yang ada di situ itu nanti akan mewakili huruf-huruf yang siap untuk diinskripsi. Tinggal nanti dari pesan-pesan yang masuk itu nanti akan diolah datanya di situ. Polanya gimana? Polanya seperti apa? Betul. Nanti setelah itu itu menjadi PR mereka untuk menemukan pola itu. Literally starving to death.
100,000 tons of food every week handed bread to the bottom of the ocean. Our unwelcome dreams. All the work we've done today is useless. From scratch. I'm so sick of this. The impossible before, it bloody well is now. And you're a useless machine. Is how we are going to win. You arrogant bastard. Days producing nothing. Will work. Mesin buatan Turing ini diberi nama Christopher. Christopher. Ya, Kok kayak jeneng orang? ya. Jadi Christopher itu punya si Turing memiliki sejarah tentang seorang bernama Christopher, Mas. Zaman dia dulu masih duduk di SMA ya. Dia memiliki seorang sahabat, teman pria lah, ya podo-podo lanang sih. Itu kebetulan kan sekolah isinya kan cowok semua. STM lah ya. STM lah. Nah, betul. Itu pas masa-masa si Turing masih sekolah, itu kan dia bisa dibilang kan nggak punya teman, Mas. Dia kutu buku. Dia sering dibully. Dia sering dibully di sekolahnya, sering dimusuhi teman-temannya. Nah, tapi dari semua siswa yang membenci dia itu ada satu orang yang ternyata cukup baik dengan Turing gitu. Dan akhirnya mereka bersahabat. Nah, itu si Christopher itu namanya Christopher ya. Dia namanya Christopher. Sahabatnya itu namanya Christopher. Selama berjalannya waktu, Christopher itu sangat-sangat peduli dengan si Turing ini. Si Turing merasa bahwa ini peduli sekali sama aku gitu. Akhirnya dari peduli itu dia tumbuh rasa suka. Mati. Lanang seneng lanang. Jeruk makan jeruk kan gitu. Jadi soalnya kan di sini lanang kabeh. Iya. Gitu. Aduh berat. Akhirnya dia jatuh cinta. Rada ini ya. Nah, dia ternyata memiliki kelainan itu ya, homoseksual. Dia penyuka sama jenis. Dan ternyata Christopher pun juga sedikit ada perasaan juga sama si Turing ini. Akhirnya mereka dekat ya, semakin dekat. Tapi ada sebuah kejadian tragis di mana itu setelah liburan yang cukup lama. Nah, ini kan si Turing kan terus sekolah lagi. Nah, si Turing itu kan sudah kangen sama si Christopher. Ya, dia menunggu. Dia membuat sebuah surat di situ. Waduh. Intinya itu bahwa sebenarnya hari itu dia mau nembak. Mau nembak si Christopher itu. Si Turing itu. Dia sudah menyiapkan sebuah surat sing intinya I love you lah. Tapi dia tuh dari rombongan yang dari siswa-siswa yang kembali ke sekolah itu kan kayak model asrama ya di sana ya. Itu kok nggak muncul, si Christopher itu nggak muncul. Apa dia nggak berangkat atau kenapa? Sampai rombongan habis si Christopher itu nggak kelihatan. Nah, terus suatu momen dia dipanggil oleh kepala sekolahnya, si Turing ini untuk datang ke ruang kepala sekolah. Disitulah dia diberi kabar kalau Christopher itu ternyata sudah meninggal karena dia sakit TBC sapi lah, itu istilahnya TBC sapi ya. Jadi penyakit batuk kronis ya. Akhirnya meninggal. Nah, itu menjadi apa ya ngerti dulu nek kelingan pacar kayak ngopoan gitu ya. Ya terpukul ya, tersayat-sayat gitu. Terluka hatinya gitu. Nah, itu. Jadi dia memiliki kisah apa ya, asmara yang terpendam. Belum sempat nembak. Belum sempat menyatakan perasaan. Malah si Christopher itu sudah tewas. Meninggal. Nah, untuk dia jadi nama Christopher itu sudah benar-benar menjadi sesuatu yang berarti di kehidupan Turing. Makanya mesin itu akhirnya diberi nama Christopher. Ya cukup unik ya. Lanang seneng karo lanang. Christina kan mending ya. Christopher. The problem began, of course, with the carrots.
they mustn't touch. Find violence deeply satisfying. Christopher helped. Alan, are you all right? They're getting worse. About cryptography. Like unless you have the key. How's that different from talking? I feeling you're going to be very good at this. Good night, Alan. Good night. Mesin Christopher yang dibuat oleh si Turing ini belum mampu untuk menemukan sandi rahasia yang ada di pesan Enigma, Mas. Oh, belum total lah ya. Jadi karena banyak sekali kemungkinan ya yang bisa ditemukan dari situ ya. Mereka mengenkripsi setiap produksi kata atau huruf yang ada di setiap pesan yang dikirim lewat Enigma. Pesan itu seperti puisi, Mas, sebenarnya. Jadi tentara Jerman itu ngirim pesan ke tentara Jerman yang lain melalui Enigma itu seperti sebuah susunan puisi. Jadi seperti kata-kata yang dibuat sedemikian rupa untuk menyamarkan sandi yang sebenarnya di dalam misi itu gitu loh. Iya. Jadi dari setiap pesan yang terkirim itu belum bisa ditemukan di mana sandi rahasia itu berada. Karena kan seperti itu. Dan itu banyak ya, enggak cuma banyak, setiap hari berganti, Mas. Wah, makanya bingung tau siji ini aja belum ketemu, nanti sudah ada pesan baru lagi dengan berbeda puisi lagi gitu loh. Jadi kan sangat susah karena kemungkinannya kan sangat tingkat kemungkinan yang terjadi setiap kata itu banyak banget, sangat banyak, Mas. Ya bermiliar-miliar ya mungkin ya, bermiliar-miliar kemungkinan kan. Kalau kata iya benar. Dan berganti terus gitu loh. Setiap pengiriman pesan itu berganti terus. Ini belum ditemukan sudah ada pesan lagi. Jadi kan wah, seakan-akan koyok percuma mesin itu gitu. Koyok percuma ini mesin harus dibuat gitu loh. Sudah berjalan cukup lama kok kita masih belum bisa menemukan sandi apa di dalam pesan-pesan itu. Pecahkan. Nah, itu ini ya komandannya si Denniston tadi ya, itu kan dia juga nggak begitu suka sama Turing karena dia merasa bahwa kamu percuma gitu kan, intinya bahwa ini percuma karena belum membuahkan hasil, nggak ada hasilnya, mesin yang kamu buat udah mengeluarkan biaya banyak, kalau begini caranya mending ditutup aja. Ya, jadi tim ini kita bubarkan aja, nggak ada manfaatnya kan gitu. Dan dia berusaha untuk memecat Turing. Si Denniston ya, dia kan nggak suka dengan sikap-sikap si Turing sama dia gitu. Tapi ya itu tadi, pas dia memecat Turing, temannya lain juga begini. Kalau kamu memecat Turing, ya kamu harus memecat saya. Memecat ini. Jadi nggak cuma satu. Gitu. Jadi kamu mengeluarkan Turing, kami semua keluar. Gitu. Kami semua keluar. Ya seperti ini kan, ya kan itu sudah ada progres kan gitu. Ya kan memang harus masih butuh waktu untuk bisa proses lah ya. Butuh proses dan mereka lakukan kan juga sudah mencurahkan tenaga dan pikiran kan gitu ya. Masa ya mau dibubarkan. Dan mereka juga merasa bahwa Turing ini orang istimewa gitu loh. Teman-temannya itu loh, kalau tanpa Turing kita nggak akan bisa bikin mesin ini kan, intinya gitu. Karena ancaman dari teman-teman yang lain itu akhirnya si Denniston nggak jadi untuk mencat Turing. Apples. Thank you. I like apples. You nervous? Check out the day's Enigma settings. German army has fanned out across Europe, India to Denmark, Norway to France, 24 national capitals. There's no result in sight. Turing? Don't, please.
Please. Oh, no! The expensive machine doesn't work. Still working. Will never understand. German messages. And our patience has expired. And Turing, you're fired. Well, then you'll have to fire me, too. Probably the best chance that we've got. You'll have to fire me, too. Are you going to fire us all? Back to doing things the old way. How about that? 1 month. I'll leave him. Thank you. It better bloody work. Saat proyek itu berjalan, itu si Joan disuruh pulang Mas sama orang tuanya gitu. Mengapa? Karena disuruh nikah. Disuruh nikah. Jadi kamu pulang, kamu harus nikah karena nggak baik wanita umur sekian itu belum menikah. Jadi terus kamu keluarlah dari kerja lah. Kamu pulang, nanti kamu nikah, kamu jadi ibu rumah tangga kan gitu. Pengen orang tua seperti itu. Tapi kan si Turing kan kamu nggak bisa pulang gitu. Kan dia kemampuannya istimewa sih. Juga proyeknya kan belum selesai. Kenapa harus pulang? Ini proyek belum selesai lah. Gimana lagi orang tuaku menyuruh aku pulang? Wes gini aja. Intinya kan kamu disuruh pulang untuk supaya kamu menikah. Gimana kalau kamu menikah dengan saya? Apa ciku? Itu ya kaget ya Joan ya. Wah, yang beneran gitu. Ya kan intinya gitu. Intinya kalau kamu nikah kan kamu nggak jadi pulang. Iya. Intinya seperti itu. Dan Maka aku pun di sama Turing menawarkan diri. Menawarkan diri. Aku jadi suami, kita menikah aja. Dan kita sepertinya cocok kok. Dia memang sebelum itu kan dia memang dia dekat sama Joan gitu. Dia merasa kenapa dia memilih Joan? Karena Joan itu dia wanita yang sangat cerdas, di mana setiap problematika yang dimiliki si Turing itu bisa Joan itu seimbang mas. Kemampuan intelijensinya itu sama Turing kan seimbang. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Jadi mereka itu obrolan itu nyambung kan gitu. Jadi dia memang dari sisi lain sebenarnya dia juga cukup tertarik dengan Joan ini. Kalau bisa jadi istri saya kan intinya wah kita saling melengkapi kan gitu ya. Podo-podo wong pinter kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tunangan lah ya intinya ya. Intinya mereka tunangan dulu lah gitu dengan si Turing memberikan sebuah cincin. Cincinnya ya cincin gawean. Cincin dari kabel gitu. Intinya aku melamar kamu, intinya kita tunangan dulu karena pakai cincin dari saya. Gitu. Akhirnya mereka dekat kan gitu. Lanang disikat, wedok disikat. Apa sing ono ya. Seger kabeh lah. Ndi sing ono iya. As quickly as we need him to in order to be able to support. No, literally. I'm married, I'm living alone, and they want me home. It's my parents. You can't leave. I won't let you. To make some actual use of your duty to stay because I like you. I like talking to you too, Alan. What if you had a... Oh my God. Elizabeth Clark, will you marry me? It's beautiful. Whoever loved ordinary. Setelah pertunangan itu mereka mengadakan pesta. Dan pestanya diadakan di sebuah kafe mas. Ya cuma tim itu aja. Cuma tim itu. Satu tim Turing itu mereka pesta kecil lah. Pesta kecil di sebuah kafe. Di mana di situ salah satu temennya ngobrol dengan seorang wanita, di mana wanita itu adalah teman Joan. Jadi si Joan di sana dan ada teman wanitanya juga di situ. Mereka ngobrol. Ternyata profesi wanita itu adalah dia bekerja di kantor telekomunikasi mas, di mana dia sering menerima dia kerja di kantor Jerman gitu loh. Oh si cewek itu kerja dia di kantor Jerman. Di mana dia sering menerima pesan dari para tentara Jerman gitu. Jadi terus Turing ngobrol banyak di situ. Dia menanyakan, kamu
kerja di sana gitu. Iya, aku kerja di sana. Wanita teman Joan itu menceritakan ada tentang cara kinerja model orang-orang Jerman mengirim pesan gitu. Jadi memang cara kerja mereka itu memang sistematis Mas, sistematis dan ada yang unik di situ. Nah kok uniknya di mana? Setiap pesan yang mereka kirim itu selalu dimulai dengan 5 huruf gitu. Setiap pesan awal kata itu selalu menggunakan 5 huruf ini, dan dia menyebutkan di situ ada CILLY kalau tidak salah, terbentuk tulisan Chili ya, Chili. Setiap pesan itu selalu ada huruf-huruf itu. Selalu ada itu. CILLY. Itu cara mereka mengirim pesan seperti itu. Nah, di situ terus si Turing, ini jangan-jangan kinerja mesin Enigma juga seperti itu gitu loh. Jadi perulangan kata pas dia langsung setelah dia ngobrol dengan wanita itu dia dapat pencerahan ya sih. Dapat pencerahan, dia kembali lagi ke laboratorium ya, kantor milik dia di sana untuk dia akan mencoba jangan-jangan konsepnya sama gitu. Helen Stewart, Hugh Alexander. Well, I work beside a man every day. He's a German. You mean you work alongside a German? It's from a specific German radio tower, so you get to know the rhythm of your counterpart. Because I'm in love with a co-worker of sorts. Well, each of his messages begins with the same 5 letters. CILLY. 5 random letters at the start of every message. I've just lost Germany the whole bloody war. Sorry. Di saat Turing kembali ke kantor, teman-teman lain yang ada di situ, wah, ini jangan-jangan Turing menemukan jawaban ini dari rahasia itu. Setelah obrolan tadi dengan cewek tadi, akhirnya yang lain pun juga menyusul dia ke kantor. Terus kenapa kamu sampai di kantor, dia ditanya kenapa kamu tadi lari, ada apa gitu teman-temannya. Terus dia menjelaskan, dari wanita tadi berbicara, aku seperti terinspirasi konsep yang dia ceritakan, konsep tentang cara orang Jerman berkomunikasi. Itu mereka menggunakan perulangan kata, jadi perulangan huruf yang diulang di pesan yang di setiap pesan yang dikirim gitu loh. Jadi setiap ada pesan ada 5 unsur itu. Ada 5 unsur itu. Terus pesan baru lagi ada lagi. Nah di situ terus coba kita cek lagi ya, mereka cek lagi surat-surat yang sudah diterjemahkan puisi-puisi tadi. Terus ini aja yang terbaru itu yang tadi pagi masuk. Wah, setelah dilihat di situ, kita lihat apakah huruf atau kata yang diulang di pesan ini gitu. Coba dicek semua. Akhirnya mereka semua ngecek, betul di situ ada kata cuaca, Wetter dan Heil Hitler yang selalu diulang. Kalau yang lain beda-beda semua Mas. Tapi kata Wetter, Heil Hitler itu selalu ada di setiap pesan. Jangan-jangan ini gitu. Jangan-jangan mengapa kita kesulitan untuk menemukan sandi itu? Karena sebenarnya dari sekian banyak produksi kata di pesan-pesan ini, sebenarnya kita hanya harus fokus dengan beberapa kata saja. Seperti si wanita itu tadi. Nah, kita coba lihat yang lain juga dicek itu ternyata setiap pesan selalu ada kata Wetter dan Heil Hitler di situ. Akhirnya dari produksi huruf yang ada di situ, dia coba memprogram ulang si Christopher mesinnya itu. Dia program ulang setiap abjad ya yang ada di huruf itu dia program ulang, dipasangkan ulang, terus mesin itu dinyalakan. Setelah dinyalakan muncul kan, ini yang ini jadi huruf apa, ini jadi huruf apa itu kan. Akhirnya dicatat sama dia, ternyata membentuk kata-kata Mas di situ dalam bahasa Jerman ya. Dalam bahasa Jerman kata-kata di situ. Setelah
itu dari hasil enkripsi Christopher disinkronkan lagi ke Enigma-nya gitu. Jadi abjadnya tadi ya, produksi kata tadi disinkronkan lagi mesin Enigma-nya, terus dia coba ketik kata-kata yang ada di kata-kata yang sudah ditemukan tadi di Christopher ya, diketik di situ. Ternyata betul Mas, di situ tertera sangat jelas bahwa strategi perang Jerman di situ. Sangat jelas di situ. Langsung keluar Mas. Misalnya kapal Jaguar, terus dia bergerak ke arah selatan, titik koordinat semua jelas sekali. Wah, berarti langsung ketemu ininya ketemu Mas, koordinat ya itu berarti. Ternyata itu adalah sebuah titik koordinat di mana pergerakan semua berisi pergerakan kapal-kapal perang Nazi di situ. Komplit jamnya, koordinatnya ada semua di sana. Wes ketemu Mas gitu. Misteri cuma dari tiga kata yang ada di setiap pesan yang terkirim Mas gitu loh. Padahal mereka sudah dari dulu mencoba ini nggak ketemu. Ini kan puisi ya, jadi mereka menemukannya gimana gitu. Ternyata dari setiap kata yang ada di situ itu sebenarnya yang lain cuma untuk kamuflase aja. Tambahan lah ya. Tambahan supaya orang susah untuk dijabarkan, mesti susah untuk diterjemahkan kan gitu. Nah ternyata hanya harus fokus dengan kata yang diulang-ulang gitu loh. Ternyata itu tadi dari 3 kata itu mereka berhasil mengenkripsi Enigma. Gitu. So true. All of the setting. Nice. Predictable words. Exactly. 100 hours, weather today is clear, rain in the evening. Exactly. Every day at 6 a.m. 6 a.m. message. Weather, obviously. Bloody Hitler. Higher bloody Hitler. Morning. The right-hand letter wheel. Set the jizz through those letters, through the background. H. Q. Oh my God. Did it work? Alan? I need a new message. Y. Y. M. M. T. T. R. R. A. Y. Y. Famous Jaguar ist Aufpunkt is directed to degree west. Hitler. To note break Enigma. Yes. With a crossword puzzle. In this room? Oh, good God. Dari setiap pesan yang masuk mereka enkripsi, mereka jabarkan lagi segala macam, wis ketemu semua. Setiap pergerakan Nazi kebaca semua di sini. Jadi besok kalau ada pesan baru langsung dibaca kan? Langsung diproses ya. Iya, langsung diproses sama Christopher itu, langsung disinkronkan lagi ke Enigma nanti akan ketemu koordinat komplit lah di situ. Kapal perang apa gitu, ada koordinat jamnya kesini komplit, sangat komplit. Ternyata selama ini itu strategi yang digunakan Jerman karena tidak terbaca, makanya dia tak terkalahkan Mas. Itu setiap dia mengirim pesan Enigma kan nggak ada yang bisa menemukan sandi rahasia yang ada di situ gitu. Akhirnya semua kebaca semua. Sebuah pencapaian yang luar biasa sangat istimewa. Cerdas juga. Mesin Enigma yang begitu rumit ya, berhasil mereka enkripsi dan prosesnya pun juga luar biasa ya. Mereka tidak mudah lah untuk bisa mengenkripsi mesin si serumit Enigma. Gila. Top itu ya. Nah, setelah penemuan
penemuan itu ya, setelah penemuan kode-kode sandi rahasia itu pun juga nggak langsung dijalankan Mas, langsung untuk menghambat Nazi Jerman gitu loh. Itu dikumpulkan dulu datanya gitu loh. Data yang masuk mereka kumpulkan dulu. Jadi khawatirnya kan kalau misalnya langsung jalankan, khawatirnya kan diketahui oleh Jerman gitu loh. Iya kan, baru beberapa lokasi misalnya kok loh ini kok mereka bisa melacak kita. Nah itu kan berarti mereka berpikir wah jangan-jangan mereka bisa sudah menemukan cara untuk mengenkripsi enigma gitu loh. Mereka akan mengubah sistemnya lagi khawatirnya atau itu juga nggak bodoh ya si Turing juga. Kita jangan lakukan sekarang, intinya kita kumpulkan dulu, datanya kita kumpulkan dulu. Wah nanti dari situ di saat nanti ada serangan yang besar-besaran baru kita habisi kan gitu. Karena sudah tahu sudah membaca ya, sudah terbaca lah intinya seperti itu. Pinter berarti dikumpulkan dulu ya Mas, gitu loh. Kan percuma nanti misalkan hanya memenangkan 1-2 kali perang ya, nanti yang lain dia armadanya masih kuat kan percuma juga gitu loh. Akhirnya ya itu setelah penemuan itu ya benar-benar kekuatan Jerman berhasil dipatahkan di situ, semua dihancurkan, kapal-kapal perang yang berbahaya sikat habis. Dan disitulah akhirnya sekutu memenangkan peperangan gitu. Nazi berhasil dikalahkan karena penemuan mesin Christopher mesin homo. Mesin Christopher gitu. Hundreds of them, we can save their lives. It should be, if we can get a message to that convoy. Hell are you doing? Sink the convoy. You have to do what is logical. Damn it, Alan's right. If we destroy their U-boats, convoy suddenly veers off course. Will the Germans think that we have broken Enigma? Change the design of Enigma by the weekend. Yeah. It'll all be for nothing. To victories, and nobody knew. Stalingrad, the invasion of Normandy, trees that would not have been possible, since that we supplied. The ships weighing down the oceans. They obliterated the sun itself. Enthusiasts in a tiny village in the south had lived to see this day. Setelah dirasa cukup ya, maksudnya perang itu akhirnya bisa dimenangkan oleh sekutu. Akhirnya tim Turing dibubarkan. Semua dibubarkan. Senang ya bubar ya. Cukup lah gitu seperti itu. Akhirnya dibubarkan dengan mereka juga harus bisa menyimpan rahasia karena sebenarnya itu kan proyek rahasia ya. Ya intelijen Inggris ya. Di mana mereka nanti kembali ke masyarakat, mereka tidak boleh membuka rahasia tentang proyek itu karena memang itu adalah sebuah proyek rahasia. Nah, pasca perang itu diketahui kan si Turing itu adalah seorang homoseksual, Mas. Dia tertangkap ya bersama pasangannya ya, yang seorang lelaki ya, dia membayar orang untuk ini ya, untuk berhubungan seks lah ya. Cowok gitu kan. Tapi ini kan pemerintahan saat itu benar-benar melarang itu Mas, hubungan sama jenis Mas. Itu melanggar hukum saat gitu, itu ya. Saat itu. Nah, karena tertangkap itu si Turing akhirnya diberi pilihan antara penjara, di penjara 2 tahun atau dia dikebiri secara kimia. Dikebiri kimia Mas gitu. Dia dihilangkan hasrat seksnya intinya. Itu dia diberi 2 pilihan, kamu mau di penjara 2 tahun atau mau dikebiri kimia. Dikebiri secara kimia. Akhirnya dia memilih yang dikebiri.
Oh, milih yang dia milih itu, betul, dia harus minum obat terus ya, dimana nanti dia dihilangkan hasrat seksnya dari dalam gitu. Iya. Yo kasihan ya, karena dia terus mengalami penurunan kesehatan. Dia ini ya tremor ya, dia tremor, dia pandangannya nggak jelas segala macam, kasihan. Efek dari kebiri kimia itu mengerikan lah, karena dia merasa nggak kuat untuk terus minum obat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Si Turing ya, tepatnya tanggal 7 Juni 1954 si Turing ditemukan tewas karena bunuh diri, Mas. Pencapaian Turing mengenai penemuannya mesin itu tadi Christopher itu tadi ditinjau ulang lagi kasusnya Turing, tapi kan harus meninggal ya. Tapi akhirnya dia dicabut, maksudnya kasus hukum itu dicabut ya, secara hukum dicabut, dihapus, dan dia diberi anugerah Anumerta oleh pemerintah Inggris karena dia dianggap berjasa dalam pahlawan, betul Mas, pahlawan Anumerta, betul, dia berjasa menemukan mesin untuk mengenkripsi Enigma itu yang berhasil memenangkan perang antara sekutu melawan Jerman itu. Kok ya nggak dari dulu ya Mas ya? Ya mungkin karena kesalahan. Iya. Sebenarnya nggak terlalu besar lah kesalahannya. Betul, cuma karena apa ya, mungkin ya memang sudah mungkin aturan lama ya, aturan yang bisa dibilang masih tradisional mungkin ya, masih aturan lama, jadi mungkin masih sangat tabu lah ya untuk seperti itu. Karena tahun 80-90 kan nggak terlalu lah hal perkawinan sesama jenis itu di beberapa tempat memang sudah dilegalkan gitu. Jadi dengan sistem yang lebih modern lah, intinya aturan undang-undangnya mungkin undang-undang lama sudah di-update lah ya untuk aturannya. Upgrade seperti itu. What happens now? Before your service to your government is concluded. Started. This was a top secret program. Tear it down, light it up. I even heard the word Enigma. Safe trip home. With a bit of luck, you'll never have to see me. A war hero. Turing, sit down. Christopher Morcom are quite close. We're the best students in the class. You said that? Come up concerning Morcom. Christopher is dead. Bovine tuberculosis. I'm sorry. Good lad. May I leave, Headmaster? I wasn't a homosexual. Your hands, you're twitching. Hormonal therapy. Chemical castration. They'll take him away from me. Let them do that. You can't. I don't want... It's all right, come and sit down. That went through a city that wouldn't exist. It wasn't for you. Seperti itu Mas ya, sedikit kisah tentang imitation game ya. Ini sebuah kisah nyata, cukup menarik untuk ditonton teman-teman. Ya nggak terlalu jelimet enggak sih? Enggak ya Mas. Cuma ya ini bagus lah. Nggak terlalu ini juga ceritanya mudah dipahami lah. Nggak bikin mumet ya. Cuma mungkin ya pas bagian enkripsi itu aja. Ini gimana tuh sebenarnya sistem kerjanya mesin ini ya, gitu. Nanti akan kita tampilkan juga beberapa foto ini Mas, foto asli ya. Foto asli dari mesin Christopher itu. Mesin Christopher itu tidak salah namanya tuh bom ya Mas. Namanya tuh bom, cuma di Christopher itu mungkin dulu istilah yang dipakai Turing ya. Istilah itu
alat itu diberi nama bom. Diberi nama bom. Nanti akan kita tampilkan insert foto mesin enkripsi itu tadi, mesin bom yang asli ya, itu dibangun ulang lah, karena mungkin yang lama kan sudah rusak ya, itu mungkin di remake lah ya. Di remake betul. Dan ada foto Alan Turing juga yang asli, nanti akan kita sertakan nanti setelah sebelum penutupan. Penutupan. Kayak opo wae penutupan. Ya paling itu kita kembali lagi ke Mas Sigit. Penutupan. Tapi enggak, itu yang keren tuh tahun segitu ya Mas ya. Tahun berapa itu tadi? 1939 lah ya. 1940-an lah ya. 1940-an. Pas perang itu orang istimewa ya. Tahun segitu mereka ada orang-orang cerdas itu ya. Kita dijajah sana wis mikir teknologi wis mikir sebuah teknologi. Dan itu juga ternyata mesin bom itu, mesin enkripsi bikinan Turing itu juga cikal bakal komputer sekarang. Gitu. Sistem caranya, pemrogramannya itu dia menjadi apa ya, inspirasi lah. Yang sekarang kita namakan komputer itu inspirasinya dari mesin itu. Gitu. Cara kerjanya, pemrogramannya itu seperti itu. Betul. Jadi itu komputer, bisa dibilang itu komputer pertama. Iya, komputer pertama lah ya. Mantap. Keren. Serumit itu pabel-pabel, waduh, opo wae. Gede banget. Gede banget. Istimewa. Cuma itu kan mungkin belum ada layarnya. Oh iya dengar ya, belum ada monitornya. Belum ada. Masa ya pakai layar tancap kan? Enggak mungkin loh. Iya. Paling TV tabung zaman dia. Hitam putih ya. Oke, itu teman-teman sekilas tentang Imitation Game. Wah, ini Alan Turing tuh Jos gandos sih. Uteknya ora top markotop lah. Tahun segitu loh. Tapi kan yuk sebelumnya kan udah ada. Ya sudah banyak penemuan lain lah ya, intinya banyak orang cerdas lah. Di setiap era itu selalu muncul orang-orang yang sangat super jenius ya, yang sampai sekarang bisa kita rasakan manfaatnya gitu. Semakin disempurnakan gitu. Benar-benar sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang gitu. Ngeri ya. Bersyukur, mestinya kita bersyukur ya memiliki orang-orang itu ya. Pelopor ya. Nek jenengan pelopor Mas. Saya gorengan. Saya gawe apa ya? Garis goreng paling saya. Nasi goreng, pelopor nasi goreng. Tapi nasi goreng itu bukan dari Indonesia loh kita. Enggak ya? Bukan. Enggak tahu dari mana. Dari China mungkin ya? Kayaknya China. Baik kita mungkin kan dulu ada nasi sudah gitu kan. Dulu kan mungkin makan daging saat itu kan ya susah ya, akhirnya onone lombok, onone brambang, bawang, sego, goreng hajar jadi nasi digoreng itu kan karena nasi kemarin tuh daripada dibuang. Oh iya, goreng nasi aking ya. Bisa ngomong sego goreng. Oke gitu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, TikTok juga. Oh ya, kita sudah ada di TikTok, di @ngelempus, Instagram juga ada, namanya ngelempus. Di follow biar centang biru. Enggak ngerti fungsinya centang biru itu apa, dapat duit apa wis ora ngerti. Melu-melu channel liyane. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari kami. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye.